wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rohim, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 25 Batam, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2024 Program Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 2025100193. Hari ini saya akan membuat video unjuk kinerja di SMA Negeri 25 Batam. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alamin. Selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat yang paling besar di hadapan Allah itu tidak ada yang lain kecuali saya. Alhamdulillah. Baik anak bapak semua, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama, ya. Dalam hal ini Bapak minta kesediaan dari ketua kelasnya Aditya untuk memandu doa pada siang hari ini. Silakan Aditya. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Aditya. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini sudah kita awali dengan doa, bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak Bapak semua bisa mendapatkan manfaat ilmu dari kegiatan pertemuan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Baik anak-anak Bapak semua, sebelumnya kita lanjut ya dengan kegiatan tadarus, ya, kita baca Al-Quran bersama-sama. Ya, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, semuanya membaca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Kita simak artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya dan hari akhir, sesungguhnya dia sangat tersesat. Jadi di sini ada iktibar yang harus kita ambil pesan dari surat An-Nisa, bahwa ketika kita tidak meyakini adanya Al-Quran, adanya Allah, adanya Rasulullah, maka sesungguhnya kita tergolong orang-orang yang tersesat, ya, yang tersesat sangat jauh. Makanya kita perlu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak Bapak semua, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek
dulu kehadiran kalian. Kalau Bapak lihat sih kayaknya hadir semua, tapi untuk memastikan Bapak akan panggil namanya satu persatu. Aditya, Ya Pak. Airin, Arsi, Bella, Dewi, Dika, Ferry, Hadir Pak. Irma, hadir semua ya Nak ya? Hadir ini. Alhamdulillah kalau hadir semua. Terima kasih anak-anak Bapak semua yang sudah hadir. Pokoknya kita berdoa semoga kita selalu sehat. Amin. Baik anak-anak Bapak semua, kita akan mengecek dulu kerapian kelas kita ya, terutama meja dan kursi yang kalian tempati. Silakan dicek apakah ada sampah di bawah kalian. Pastikan harus bersih terlebih dahulu agar kita bisa belajar dengan nyaman. Ya, silakan atur meja dan kursi kalian seenak mungkin supaya kalian bisa duduk dengan nikmat, enak dan bisa belajar dengan baik. Ya, kebersihan itu penting, kerapian itu penting karena sesungguhnya hadis Rasulullah mengatakan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Fatu minal iman. Maka seorang muslim wajib menjaga kebersihan. Oke, anak Bapak semua, kalau memang sudah bersih, sekarang kita lanjut ya. Kita akan lanjut kepada pengenalan materi ya. Materi pada hari ini yaitu tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Ini adalah materi kita di bab 2. Silakan buka bukunya. Ya, catatan-catatan kemarin silakan dibuka. Oke, sebelum lanjut Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Silakan anak Bapak yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Ya, ada pertanyaan pemantik. Nah, sebelum ke pertanyaan pemantik, nah, materi kita tadi tentang cabang-cabang iman, Bapak harus menjelaskan kepada kalian dulu apa tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan yang pertama, menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, menguraikan atau menjelaskan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis 3 dimensi keimanan. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Ya, nanti kalian akan berdiskusi ya, akan berdiskusi bersama teman kalian untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Oke, kita lanjut ke dalam pertanyaan pemantik. Nah, silakan yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Ya, tidak usah ragu. Aditya sudah siap? Masya Allah ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Aditya. Apa yang dimaksud? Ya, semuanya fokus. Apa yang dimaksud dengan iman dalam Islam dan mengapa iman menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim? Silakan Aditya. Di dalam Islam, iman adalah keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Iya, tepuk tangan buat Aditya. Ya, betul, karena iman itu tadi sama halnya dengan keyakinan ya, yang harus kita wujudkan. Iman itu harus diwujudkan dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Jadi 3 ya harus kita buktikan. Nah itu. Kemudian bagaimana iman dapat memengaruhi perilaku dan akhlak seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Silakan. Oke, Irma, silakan Irma. Menurut saya pribadi, tanpa iman mungkin seseorang akan kehilangan arah. Ya. Iman menuntun seseorang ke arah yang lebih baik. Selain itu, iman juga mendorong seseorang manusia untuk selalu berbuat baik kepada sesama, bersikap baik, menepati janji. Karena mungkin orang yang beriman
Iya, terima kasih, masya Allah. Tangan. Oke, luar biasa ya dari dua teman saya dari Aditya dan Irma menjawab sudah dengan sangat baik ya. Jadi maka sebenarnya iman ini pada dasarnya ibarat kata bangunan itu seperti fondasi ya, penguat. Kalau keimanan ini kuat, maka bangunan itu akan kuat. Seperti hanya fondasi tadi, kuat fondasinya, bangunan itu akan kuat. Sama dengan manusia, ketika imannya itu kuat, ya, maka tentu akhlaknya pun akan baik, ya, perilakunya akan baik, sikap tutur katanya pun akan baik, ya. Maka iman itu sangat mempengaruhi daripada kualitas akhlak manusia. Oke, anak-anak bapak semua, jadi sedikit bapak memberikan penjelasan bahwa iman yang sudah tadi kalian sampaikan benar, merupakan keyakinan, ya, kepercayaan. Dalam hal ini iman kita kaitkan dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Iman ini kita kaitkan dengan rukun iman, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada atau takdir baik dan takdir buruk. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan juga bahwa iman itu bukan hanya sekedar yakin, ya, tetapi iman itu terdiri dari 3 dimensi yang harus kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh salah satu ditinggalkan, ya. 3 dimensi ini salah satunya tidak boleh ditinggalkan, harus dilakukan bersamaan. Apa 3 dimensi keimanan itu? Yang pertama yang tadi iqrarun ma'rifatun bil qalbi, atau iman yang berkaitan dengan hati, ya. Hati itu masalah keyakinan, yakin adanya Allah tadi, rukun iman, yakin adanya malaikat, yakin adanya kitab, rasul, hari kiamat, dan hari takdir baik dan takdir buruk atau dan qadar. Itu yang berkaitan dengan hati. Yakin adanya hari kiamat, yakin adanya pembalasan, itu yang berkaitan dengan keyakinan di hati. Lalu kemudian iqrarun bil lisan, atau keimanan, wujud keimanan yang dibuktikan dengan lisan atau tutur kata kita. Contoh apa? Yang berkaitan dengan lisan. Orang yang beriman kalau lisannya selalu berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, bersolawat, bertutur kata yang baik, ya, saling mengingatkan nasihat antar sesama, itu juga termasuk daripada cabang iman yang berkaitan dengan iqrarun bil lisan. Selanjutnya adalah 3 dimensi tadi. Yang terakhir adalah amalun bil arkan. Amalun bil arkan itu adalah cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana buktinya? Orang yang beriman dibuktikan dengan perilaku. Apa contohnya? Sholat, bersedekah, berzakat, menyantuni anak yatim, menolong orang fakir dan miskin. Saling tolong menolong itu adalah kaitannya dengan amalun bil arkan, atau cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi 3 dimensi tidak bisa kita pisahkan. Ma'rifatun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan, ya. Kita ulangi lagi, ada 3 dimensi ini yang tidak bisa ditinggalkan tadi. 1, ma'rifatun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi sekarang kita kembali kepada kita. Apakah kita sudah melaksanakan 3-tiganya tadi? Nah, kalian yang bisa mengerti, ya. Kalau kalian sudah mengingat kembali, oh ternyata saya hanya sekedar meyakini adanya Allah,
malaikat, kitab Allah, Rasulullah, hari kiamat, dan berarti hanya itu yang kalian lakukan, yaitu yang berkaitan dengan hati. Hanya yakin, sebatas yakin. Tapi penerapannya secara lisan, mohon maaf. Makanya ada di antara kita orang yang tutur katanya selalu buruk, rajin sholat, tapi katanya masih tidak bisa dijaga. Perbuatannya juga masih tidak bisa dijaga. Karena hanya satu dimensi keimanan saja yang dilakukan. Dua dimensi ini dia ditinggalkan. Maka tidak heran kalau misalnya orang tidak sempurna dalam berperilaku, dalam bertutur kata, karena memang tiga dimensi keimanan ini tidak dilakukan secara utuh. Paham sampai di sini Bapak? Maka tiga keimanan ini harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati, yang mampu mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Baik, anak-anak Bapak semua, selanjutnya Bapak akan mengenalkan kalian dalam metode pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Metode pembelajaran yang akan kita bawa atau model pembelajaran hari ini adalah model PBL. Ada yang kenal PBL? PBL itu adalah model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang akan Bapak sampaikan, yang nanti untuk kalian pecahkan secara bersama-sama dengan diskusi kelompok. Nah, yang pertama, Bapak akan mengenalkan materinya atau permasalahan yang aktual saat ini, ya. Aktual saat ini berkaitan dengan tingginya angka kriminalitas yang terjadi di lingkungan kita. Bahkan setiap tahun kriminalitas ini tidak pernah mengalami penurunan, justru mengalami peningkatan. Apa sih yang menyebabkan itu? Ya, apa sih yang menyebabkan kenapa kriminalitas dan tindak kejahatan itu selalu meningkat dari tahun ke tahun? Sebagaimana berita yang akan kita saksikan selanjutnya, ya. Mari kita saksikan video tentang ini. Silakan kalian nanti analisis. Meningkatnya kegiatan aktivitas masyarakat setelah meredanya COVID-19 ikut meningkatkan kasus kejahatan di Kabupaten Lumbung Bali. Kenaikan kasus terjadi pada kasus tingkat kejahatan pencurian, peredaran narkoba hingga judi online. Kapolres Lumbung AKBP Indra Sadiata mengungkapkan, dari 110 kasus di tahun 2021 naik menjadi 210 di tahun 2022 dengan penanganan 52% saja. Sisanya masih dalam proses penanganan yang rencananya diselesaikan tahun 2023. Selain aktivitas masyarakat yang meningkat pasca pelaporan kegiatan masyarakat, faktor ekonomi juga menjadi pemicu melonjaknya angka kriminalitas. Kasus khususnya laporan kriminalitas 2020. Baik, anak-anak Bapak semua, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang apa? Tentang kejahatan. Tadi naik berapa persen? 90%. Artinya kurang 10% tindak kejahatan ini artinya sudah dianggap sudah tidak bisa dibendung lagi. Sudah betul-betul tindak kejahatan ini sudah betul-betul merajalela. Maka kalau sudah seperti ini, maka tidak ada lagi ketentraman hidup, ya, kenyamanan hidup. Hidup ini tidak akan pernah aman lagi, ya. Maka masalah hari ini yang akan Bapak sampaikan adalah tadi berkaitan dengan tingginya angka kriminalitas dan tindak kejahatan. Nah, yang harus kalian selesaikan nanti adalah bagaimana solusi yang terbaik bagi kalian bersama, ya, untuk mengurangi tingginya tingkat kriminalitas dan kejahatan di lingkungan kita.
Bagaimana upaya yang harus kalian lakukan? Silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, nanti Bapak akan melakukan penilaian ketika kalian sedang berdiskusi. Jadi aktif, semua terlibat, ya, jangan ada yang diam, saling berdiskusi, mencari solusi yang nantinya pada akhirnya kalian akan presentasikan di depan kelas. Ya, Bapak minta nanti masing-masing kelompok 3 saja. Ya, oke, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Silakan ikuti petunjuk pengisiannya. Semuanya ada di dalam LKPD. Perintah apa yang harus kalian baca, ya. LKPD-nya. Oke, semua sudah dapat LKPD? Oke, kalau sudah coba kalian perhatikan. Setiap kelompok, ya, sudah Bapak berikan LKPD, di dalamnya ada instruksi atau petunjuk penyelesaian tugas. Ya, ada petunjuk. Dan sekarang tadi Bapak juga akan membagikan satu bahan yang bisa mendukung kalian dalam penyelesaian atau mencari solusi. Tidak tahu ya, kalian bisa, bahan yang akan Bapak berikan ini berupa tulisan yang nanti bisa kalian jadikan bahan untuk meneliti, mencari, ya, solusi mana yang tepat. Ya, silakan nanti dipahami. Oke. Kemudian kelompok 4 sudah Bapak kirim video dan audio tentang tingginya angka kriminalitas. Silakan dibuka HP-nya. Tadi Bapak kirim ke grup kelas kita. Silakan dibuka, Nah, itu untuk kelompok 4. Ya, kelompok yang lain juga bisa mencari salah satu aja HP-nya, salah satu HP, ya, lalu kemudian cari video yang berkaitan dengan tingginya angka kriminalitas, lalu kalian mulai berdiskusi mencari jalan keluarnya seperti apa untuk menurunkan tindak kriminal yang ada di lingkungan kita. Oke, siap anak-anak semua? Baik, silakan berdiskusi. Sudah jelas instruksinya. Videonya di apa namanya, didengarkan sama nanti disimpulkan lalu. Oke, nanti silakan ditulis di buku, ya. Ditulis di buku solusi-solusi yang kalian akan tawarkan nanti untuk membantu menurunkan tingkat kriminalitas. Oke, anak-anak Bapak semua, diskusinya sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Dan kelompok 4? Nah, alhamdulillah, selanjutnya Bapak akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan, ya, mempresentasikan. Bapak ingatkan yang maju hanya 3 orang perwakilan. Nanti ketika teman kalian presentasi setelah selesai, yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan boleh, ya, perwakilan saja dari setiap kelompoknya. Oke, anak Bapak semua, sebelum presentasi kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih semangat. Oke, silakan berdiri anak Bapak semua. Mari kita tepuk semangat. Mari tepuk semangat.
kasih. Oke, selanjutnya Bapak persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Untuk mengurangi tingginya angka kriminalitas dan tindak kejahatan, solusi dari kami adalah Solusi kami adalah penguatan nilai keimanan seperti keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu keimanan kepada hari akhir. Langsung secara urut tapi secara acak. Bapak minta dari kelompok 4 terlebih dahulu. Kami tadi mulai dari saya ya. Solusi penerapan perilaku keimanan dan praktik keberagaman untuk mengurangi tindak kriminalitas dan tindak kejahatan adalah peningkatan kesadaran spiritual dengan menjalankan program dakwah, ceramah agama dan kajian keislaman yang relevan dengan permasalahan sosial dapat membantu individu memahami dampak dan meningkatnya amal sosial. Terus sambung sama penjelasan saya. Terus praktik beragama seperti zakat, sedekah, dan wakaf membantu mengurangi kesenjangan sosial yang menjadi salah satu pemicu kriminalitas. Dengan terciptanya keadilan sosial, tindak kejahatan seperti pemberian dapat diminimalisasi. Kemudian, jadi umat Islam dapat membantu mencegah kriminalitas dengan memperkuat iman, mendidik generasi muda, menegakkan akhlak mulia, meningkatkan solidaritas sosial, dan mendukung penegakan hukum yang adil. Semua ini harus dilakukan secara kolektif dan berkesinambungan agar tercipta masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Oh, ada dari kelompok 1. kelompok 1 silakan Ali. Karena ada pertanyaan juga dari kelompok 1 ini saya menurutnya. Tadi kan jawabannya ada dengan meningkatkan solidaritas sosial. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara meningkatkan solidaritas tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya. Untuk meningkatkan solidaritas sosial, kita bisa bergabung dengan banyaknya himpunan-himpunan seperti paguyuban juga boleh. Intinya kita akan mendekatkan diri kepada sosial, tidak memunculkan diri sendiri agar tidak merasa bahwa kita ini tidak dianggap dunia dan Allah itu tidak adil untuk kita. Seperti itu. Ya, jelas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4 dan 1 ya. Oke. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2. Presentasikan hasil diskusi kami, solusi penerapan perilaku keimanan dan praktik keberagaman untuk mengurangi tingginya angka kriminalitas dan tindak kejahatan. Hasil diskusi kami yang pertama adalah melaksanakan ibadah dengan istiqomah seperti sholat, puasa yang dapat melatih pengendalian diri dan memperkuat kemampuan untuk menahan diri dari dorongan hawa nafsu yang dapat membuat kita berperilaku tindak kejahatan. Baik, anak-anak Bapak semua, diskusi tadi sudah kalian laksanakan dan semuanya sudah memberikan solusi sebagai upaya untuk menurunkan tindak kriminalitas dan kejahatan di lingkungan kita. Dari keempat kelompok yang sudah menyampaikan tadi, Bapak bisa mengambil sebuah kesimpulan ya. Kita semua bisa mengambil kesimpulan bahwa semua yang kalian sampaikan tadi di depan kelas pada dasarnya untuk mengurangi tindak kriminal dan kejahatan itu adalah berkaitan dengan apa? Iman. Misalnya setiap orang muslim menunjukkan keimanannya dengan menerapkan 3 dimensi keimanan tadi yang berkaitan dengan lisan, hati, dan perbuatan, maka semuanya akan baik. Tidak ada yang tidak baik ketika orang menerapkan keimanan dengan baik. Sebagai generasi muda, kalian terhadap solusi yang sudah kalian buat tadi, silakan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan gerakan-gerakan kecil, tetapi bisa membantu menurunkan tindak kriminal dan kejahatan di lingkungan kita sehari-hari. Misalnya tindakan kecil itu berupa nasihat kepada teman ketika ingin mencontek, ingin berbuat tidak jujur, ingin mencuri, kalian bisa menasihati.
itu tidak baik. Itu adalah salah satu tindakan upaya yang sangat kecil tetapi berpengaruh sangat besar. Baik, karena Bapak semua, terima kasih sekali lagi atas presentasi yang sudah kalian sampaikan. Kalian sangat luar biasa semua, masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke dalam kegiatan refleksi, ya, refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, silakan dari masing-masing kelompok menyampaikan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan, bagaimana perasaan kalian. Nah, berkaitan dengan ini Bapak minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk boleh menjelaskan apa refleksi kalian setelah berdiskusi belajar materi ini, apa yang kalian rasakan. Silakan dari kelompok 1. Yang saya rasakan saat mengikuti ini, saya sangat senang karena dapat memecahkan masalah dengan berdiskusi dan mendapatkan ilmu yang lebih dari pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, saya Airin dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, refleksi yang bisa kami dapatkan dari hari ini, pertama, iman memiliki banyak cabang. Yang kedua, peran iman bagi kehidupan seseorang. Yang ketiga, makna dari iman. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, apa yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran materi hari ini? Kelompok 3 ya, Pak. Kelompok 3, silakan. 3 hal yang kami dapati dari materi tadi adalah iman memiliki banyak cabang. 2, iman tidak hanya sekedar percaya dan yakin. Dan 3 adalah peran iman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Pertama, nama saya Dewi dari kelompok 4. Ada 2 hal yang membuat kami masih bingung. Yang pertama adalah apakah orang jahat itu merupakan takdir dari Allah? Dan yang kedua, mengapa tindak kejahatan tidak mengenal usia, budaya, ras, suku, dan lain sebagainya? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa sekali ya. Nah, kalian sudah menyampaikan apa yang kalian dapatkan tadi. Ya, pada dasarnya setelah dengan pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan? Nah, yang pertama tadi dari kelompok 1 mengatakan bahwa karena bisa berdiskusi, ya, berbagi, itu satu nilai yang bisa kita ambil adalah dengan kerjasama kita bisa mendapatkan mendapatkan sesuatu dengan mudah, ya. Kita dengan bekerjasama sesuatu itu tidak berat lagi tapi mudah, ya. Dan kita bisa memahami cabang-cabang iman, ya. Kemudian 3 dimensi keimanan, bagaimana penerapannya, solusi-solusi yang ditawarkan untuk menurunkan tindak kriminal tadi sudah kalian pahami melalui kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa kalian dapatkan ilmunya dan betul-betul harapannya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mukmin yang beriman. Baik Bapak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Sekali lagi mohon kesediaan dari ketua kelas, ya, memimpin doa kafaratul majelis, ya. Silakan untuk ketua kelas tadi. Bahagia. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Akhiri, mohon maaf